di sini saya akan membahas tentang strength training atau latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu identik banget dengan kata-kata latihan power atau tenaga. Jadi kalau seandainya kalian latihan kekuatan, kalian pasti akan dilatih untuk tenaga kalian atau power. Definisi dari kata kekuatan itu apa sih? Nah, kekuatan itu adalah kemampuan suatu gaya untuk menahan atau mengangkat suatu beban. Nah, kekuatan ini dalam suatu komponen kondisi fisik sangatlah penting. Jadi, latihan kekuatan adalah salah satu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan latihan fisik. Nah, latihan kekuatan ini juga sangat penting karena bisa membantu penggerak aktivitas Anda. Latihan kekuatan atau strength training itu punya banyak banget jenis-jenis atau macam-macamnya. Jadi jenis-jenis kekuatannya itu dibedakan berdasarkan bentuk dan waktu pelaksanaan unjuk kegiatan yang kalian lakuin. Jenis-jenis kekuatan tersebut adalah yang nomor satu itu adalah kekuatan umum atau general strength, yaitu kekuatan dari sistem otot secara menyeluruh. Yang kedua ada kekuatan khusus atau specific strength, diartikan sebagai kekuatan yang ada pada otot-otot tertentu yang terlibat secara khusus pada gerakan atau cabang tertentu atau dianggap sebagai penggerak utama. Yang nomor tiga adalah kekuatan maksimal atau maximal strength, diartikan sebagai kekuatan atau gaya yang paling tinggi yang dapat ditampilkan oleh sistem syaraf otot sewaktu kontraksi maksimum yang dilakukan dengan sadar. Yang nomor 4 adalah kekuatan mutlak, diartikan sebagai kemampuan seorang atlet dalam mengarahkan tenaga yang maksimum tanpa mempertimbangkan berat badannya. Yang nomor kelima adalah kekuatan nisbi, ialah rasio antara kekuatan mutlak dengan berat badannya. Jadi kekuatan nisbi ini itu masih mempertimbangkan berat badannya. Yang nomor keenam adalah kekuatan kecepatan atau daya ledak, ialah wujud atau hasil dari dua kemampuan yaitu kekuatan dan kecepatan. Jadi kekuatan dan kecepatan itu kalau kalian gabungin jadi satu, itu bakal jadi kekuatan kecepatan atau kemampuan daya ledak kayak gitu. Yang nomor 7 adalah kekuatan daya tahan atau daya tahan otot, diartikan sebagai kemampuan otot melakukan aktivitas yang relatif berat. Selain ada definisi, ada jenis-jenis, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi latihan kekuatan atau strength training. Faktor yang pertama yaitu adalah koordinasi intermuskuler, yaitu interaksi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok otot pada saat melakukan kegiatan, khususnya aktivitas jasmani yang memang membutuhkan kekuatan yang lebih atau membutuhkan latihan kekuatan yang berat. Yang nomor 2 adalah koordinasi intramuskuler. Kekuatan juga dapat dipengaruhi oleh koordinasi intramuskuler atau dengan kata lain tergantung pada fungsi saraf otot yang terlibat dalam pelaksanaan tugas aktivitas fisik. Jadi kalau seandainya kalian latihan kekuatan ini, pelaksanaan tugas fisiknya itu sangat berpengaruh banget sama latihan kekuatan yang kalian lakuin gitu. Yang nomor 3 adalah reaksi otot terhadap rangsangan syaraf. Menurut Kuznetsov, otot akan memberikan reaksi terhadap rangsangan saraf sebesar 30% dari total potensi yang dimiliki oleh otot yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya kalian latihan kekuatan atau strength training ini secara rutin, secara benar, kalian akan mendapatkan rangsangan saraf sebesar 30% dari otot yang bersangkutan itu tadi. Yang nomor 4 adalah sudut sendi. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa kekuatan maksimum akan tercapai jika sendi yang terlibat dalam kegiatan tersebut berada kondisi yang benar-benar lurus atau mendekati lurus. Nah, jadi kalau seandainya kalian latihan kekuatan atau strength training, pastikan dulu caranya benar dan otot-otot yang kalian gunakan untuk latihan kekuatan ini juga benar juga. Jadi jangan ada yang kayak ditekuk-tekuk atau langkahnya salah. Jadi kalian harus benar-benar ngelakuin latihan kekuatan ini itu dengan baik, karena kalau seandainya kalian ngelakuin latihan kekuatan ini dengan baik, di sini
kalian tuh akan berpengaruh juga kayak gitu. Latihan kekuatan atau strength training ini juga punya banyak banget bentuk-bentuk latihannya. Yang pertama adalah push up. Latihan push up dilakukan dengan tujuan untuk melatih kekuatan pada bagian otot lengan dan bahu. Cara melakukannya adalah yang pertama, posisi tubuh diluruskan dengan menghadap ke lantai. Yang nomor kedua, kedua tangan diluruskan dengan mengangkat tubuh kamu. Yang nomor ketiga, lalu kedua tangan ditekuk dengan beban tubuh, dan selanjutnya gerakan dilakukan terus-menerus dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya waktunya itu kalian gak usah lama-lama juga, 1 menit atau 30 detik pun cukup untuk kalian bisa latihan bentuk push up ini. Tujuan latihannya yaitu meningkatkan kekuatan otot tangan, khususnya lengan dan bahu. Dan metode latihannya itu pengulangan waktu yang dibutuhkan itu 1 set sama dengan 6 kali 2. Durasinya tuh 180 detik sama dengan 3 menit, atau kalian gak mau lama-lama kalian juga bisa pakai 1 menit atau 30 detik aja untuk yang kayak pemula-pemula kayak gitu. Intervalnya kalian harus tahu itu 6 menit, dan recovery-nya kalian kalau memang 3 menit itu lebih panjang recovery-nya. Jadi recovery-nya tuh kalau 3 menit itu sekitar 12 menit, sedangkan kalau seandainya kalian cuma 1 menitan gitu kalian ngelakuin push up, kalian bisa recovery atau istirahat selama 30 detik kayak gitu. Latihan yang ketiga ini adalah latihan sit up. Nah, tujuan dari latihan sit up ini tuh apa sih? Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Nah, jadi kalau kalian seandainya ada yang bermasalah dengan kayak misalnya banyak lemak kayak gitu, kalian bisa latihan ini. Karena menurut aku sangat worth it banget ya untuk kalian yang pengen punya perut yang lebih ideal kayak gitu. Nah, caranya itu gimana sih untuk berlatih latihan sit up itu? Yang pertama adalah berbaring dengan lutut ditegakkan dan telapak kaki berada di lantai. Yang nomor 2, setelah aba-aba melakukan sit up sepenuhnya beberapa kali pada setiap set. Yang nomor 3 adalah sit up yang sempurna apabila melakukannya tanpa telapak kaki terangkat. Jadi kalau seandainya kalian melakukan sit up, dan ini sering banget terjadi pada orang-orang yang latihan itu orang-orang pemula atau orang-orang yang tidak terbiasa melakukan sit up, itu jadi kakinya kalau kalian udah ngangkat gitu, itu kaki kalian tuh bakal kayak ngangkat gitu loh. Itu salah banget. Jadi yang benar itu ketika kalian udah ngangkat tubuh kalian pakai kekuatan otot perut kalian itu tadi, itu kakinya tuh tetap berada di permukaan lantai. Jadi banyak banget ya, itu banyak banget orang ngelakuin sit up tapi kakinya tuh ngangkat, jadi kayak badannya udah mulai naik, kakinya ngangkat. Salah banget. Jadi kalian harus bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Tujuannya tadi udah aku sampaikan bahwa tujuannya itu adalah untuk meningkatkan otot perut, dan metode latihannya itu sama dengan bentuk latihan push up tadi, yaitu kalau kalian mau lebih agak lama itu durasinya 180 detik atau sekitar 3 menitan, dengan durasinya itu sekitar 1 menit atau 2 menitan. Itu yang kalian bisa lakuin dengan waktu segitu recovery-nya. Beda lagi kalau misalnya kalian yang ngelakuinnya itu cuma 1 menit atau 30 detik, itu durasinya lebih pendek. Misalnya kalau 1 menit itu kalian bisa recovery atau istirahat selama 30 detik, atau kalau seandainya kalian cuma latihan sit up 30 detik aja, kalian bisa recovery atau istirahatnya selama 15 detik aja kayak gitu. Atau kalian juga bisa variasiin ini ketika kalian jogging. Jadi kalian melakukan jogging selama 15 menit, terus disertai dengan cooling down. Setelah cooling down, kalian bakal melakukan bentuk kegiatan sit up ini. Itu bakal bagus banget, dan itu bakal menurut aku lebih worth it lagi karena itu lebih ampuh untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Nah, bentuk latihan strength training atau latihan kekuatan yang nomor 3 adalah back lift. Latihan back lift dilakukan untuk melatih kekuatan otot punggung. Jadi kalau kalian ada yang punya masalah nih sama otot punggung, kalian bisa ngelakuin back lift ini, atau biasanya disebut back up juga. Nah,
back lift ini juga bisa banget untuk kalian yang punya masalah punggungnya itu nggak simetris gitu, maksudnya nggak bengkok kayak gitu. Kalian bisa latihan ini supaya punggung kalian tuh lebih tegap dan lebih gagah kayak gitu loh. Nah, cara melakukannya antara lain sebagai berikut, yaitu yang nomor pertama adalah tidur terlungkup, rapatkan kedua kaki dan letakkan kedua tangan di bagian kepala. Atau kalian bisa kayak sejajarin tangan kalian di depan kalian gini, atau kalian bisa juga pakai gini. Yang nomor 2 itu lalu angkat badan hingga bagian dada tak menyentuh lantai. Jadi kayak kalian paksa gitu untuk dada kalian tuh gak menyentuh lantai, jadi kayak angkat kayak gitu. Sedangkan posisi kaki tetap ya pada posisi mula, yaitu udah napak aja di lantai kayak up tadi, tapi biar ini dia terlungkup aja. Dan lakukan gerakan ini terus berulang-ulang kayak gitu. Dan untuk metode latihannya juga sama seperti bentuk latihan yang pertama dan kedua itu sama. Atau kalian mau variasi dengan jogging atau sprint atau lain sebagainya, itu kalian bisa sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian kayak gimana. Kalau kondisi tubuh kalian cukup baik untuk ngelakuin itu, kalian boleh memvariasikannya. Nah, setelah tadi kita udah membahas definisi, kita juga udah membahas jenis-jenis macam-macam latihan kekuatan itu apa aja dan bentuk-bentuk latihannya, serta saya juga memberikan tips kayak gitu. Saya juga memberikan metode latihan yang tepat untuk kalian. Dan di sini kalian pasti pengen tahu banget kan apa manfaat dari latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan itu juga bisa disebut dengan latihan anaerobik. Latihan anaerobik atau kekuatan memberikan dampak yang besar pada fungsi neuromuskular atlet dan efek yang sedang pada kekuatan dan kapasitas aerobik. Dengan mempengaruhi kemampuan anaerobik dan fungsi neuromuskular, latihan anaerobik dapat meningkatkan ambang batas laktat, meningkatkan efisiensi gerakan dan kemampuan pada aktivitas dengan intensitas tinggi. Jadi kalau seandainya kalian aktivitasnya itu intensitasnya lebih tinggi, atau kalian melakukan cabang olahraga dengan intensitas yang tinggi, latihan kekuatan ini tuh sangat baik banget untuk cabang olahraga yang berintensitas tinggi kayak gitu. Pada umumnya, atlet endurance atau pelatih biasanya meyakini bahwa latihan anaerobik tidak memberikan efek atau berefek negatif pada performa. Pandangan ini mungkin akibat kesalahan informasi dan penyusunan program latihan. Kesalahan di sini maksudnya bahwa latihan anaerobik hanya sekedar ditambahkan ke dalam rencana latihan endurance, padahal enggak ya. Atlet yang melakukan pendekatan ini sering mengalami kelelahan yang berlebihan sehingga berpengaruh negatif pada kinerja atlet secara keseluruhan. Padahal kalau bagi saya latihan kekuatan ini juga sangat penting, tetapi dengan porsi yang pas juga. Nah, jika atlet mengurangi porsi latihan aerobiknya untuk memperhitungkan penambahan porsi latihan anaerobik, maka akan memberikan efek positif pada atlet endurance. Berdasarkan penelitian, atlet yang melakukan kombinasi kedua jenis latihan, yaitu kombinasi latihan aerobik dan anaerobik secara terpadu dan terencana dengan tepat akan menampilkan performa yang lebih baik dibandingkan atlet yang hanya